Saya ingin memberikan sebuah pandangan tentang MBG ya. Pada masa lalu kawasan di sekolah itu kan merupakan ruang yang penuh dengan aktivitas ya. Ketika bel pulang berbunyi dan para siswa berhamburan keluar kelas ya, ada pedagang cilok, pedagang maklor, pedagang gorengan, pedagang minuman dan aneka jajanan turut merasakan denyut kehidupan ekonomi ya. Ada interaksi sederhana ya, ada transaksi ya, ada bagian, itu semuanya adalah bagian dari ekosistem sosial yang menghidupkan ruang-ruang sekolah ya. Kini suasana tersebut perlahan saya merasa itu kemudian menghilang gitu ya. Program makan bergizi gratis ya itu hadir dengan niat yang patut kita apresiasi. Ana la unafi hadza. Saya tidak mengingkari ini. Jadi anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik ya, rasa lapar teratasi dan negara menunjukkan perannya dalam menjamin kesejahteraan dasar bagi para peserta didik, bagi para anak-anak bangsa kita yang kita cintai ini. Namun di balik capaian itu muncul satu pertanyaan penting yang kerap luput dari perhatian kita. Siapa yang secara perlahan tersingkir dari lingkungan sekolah akibat kebijakan ini, akibat program ini? Jawabannya adalah para pedagang kaki lima, saudara-saudaraku sekalian. Kelompok ekonomi kecil ini yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada aktivitas sekolah ya, mereka bukan bos besar loh ya, mereka bukan pelaku ekonomi besar ya, bukan bagian dari jaringan industri pangan, tapi mereka itu adalah warga biasa yang hidup dari penghasilan harian yang kita tahu itu. Nah, oleh sebab itu dalam perspektif sosiologi kebijakan, kondisi ini itu mencerminkan pendekatan sektoral yang abai terhadap ekosistem sosial. Negara berfokus pada hasil akhir ya. Makanan tersalurkan, gizi terpenuhi, namun ada kekurangannya ini. Kurang memperhatikan dampak sosial berkelanjutan, terutama terhadap kelompok rentan yang terdampak secara tidak langsung, yaitu kelompoknya para pedagang kaki lima, kelompoknya si Suto, kelompoknya si Gagap Waru ya, dan kelompok-kelompok orang yang termarginalkan gitu. Nah, sekolah sejatinya itu tidak semata-mata ruang yang steril, tidak semata-mata sebagai sebuah ruangan yang terpisah dari kehidupan sosial. Justru sekolah itu adalah simpul interaksi dari berbagai macam unsur. Ada pendidik, ada peserta didik, ada orang tua, dan aktivitas ekonomi rakyat kecil yang tumbuh secara organik di lingkungan sekitarnya itu. Nah, ketika negara hadir secara dominan tanpa ada proses dialog, tanpa ada proses pelibatan masyarakat, yang terjadi adalah ketimpangan ya, penggantian peran gitu loh. Kasihan orang-orang pedagang kaki lima itu, kasihan ya. Dalam konteks ini tidak tepat jika kesalahan diarahkan sepenuhnya kepada pedagang itu ya. Mereka tidak adil gitu loh. Tidak adil jika program disalahkan secara mutlak juga tidak benar, tapi pedagang disalahkan juga tidak benar ya. Jadi persoalan utamanya itu terletak pada kerangka berpikir kebijakan yang bersifat top down, teknokratis ya, serta kurang sensitif terhadap realitas sosial di lapangan atau di fikul waqi, fikih kenyataan, fikih lapangan, fikih maidan, fikih realitas. Padahal terdapat alternatif ya, kebijakan yang lebih inklusif ya. Para pedagang dapat dilibatkan sebagai mitra. Nah ini kuncinya di sini.
para pedagang itu dapat kita libatkan sebagai mitra, kita berikan pelatihan, difasilitasi, disertifikasi dan diintegrasikan ke dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Dengan demikian mereka tidak tersingkirkan, saudara-saudaraku sekalian, melainkan justru diberdayakan dan ditingkatkan kapasitasnya. Negara yang kuat bukan hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi warganya, bukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada kelompok yang kehilangan sumber penghidupan atas nama kebijakan publik. Ya, sekolah semestinya menjadi ruang pembelajaran nilai-nilai keadilan sosial, bukan tanpa disadari menjadi tempat di mana logika pengorbanan terhadap kelompok kecil dianggap wajar demi kepentingan yang lebih besar. Maka ini saya selain sebagai guru, saya juga sebagai dosen tamu, dan saya saat ini juga sebagai mahasiswa doktoral. Saya berpikir seperti ini, saya ingin menunjukkan, ya, saya ingin berkontribusi, saya ingin urun rembuk pada negara. Pak Presiden Prabowo, tolong ini perlu dievaluasi demi kebaikan bangsa kita dan demi masa depan anak-anak bangsa kita ini. Barakallahu fikum.